warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Bagaimana keadaan hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Sepertinya hari ini kalian sangat bersemangat ya untuk menerima materi pembelajaran. Sebelum kita memulai belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Silakan untuk ketua kelas memimpin doa hari ini. Sebelum belajar, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Selesai. Alhamdulillah. Baik, sebelumnya Ibu absen terlebih dahulu ya. Aluna, Hadir, Bu. Anissa, Hadir, Bu. Bima, Hadir, Bu. Caca, Hadir, Bu. Dimas. Hadir. Alhamdulillah, ternyata hari ini hadir semua ya anak-anak. Semoga kita semua selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jangan lupa untuk selalu berdoa agar masa pandemi COVID-19 ini cepat berlalu. Oke, pada hari ini kita akan belajar tentang pola bilangan. Namun sebelumnya, kalian simak video berikut ini. 1, 2, 3, Alodi! Satu, dua, tiga. Baik anak-anak, tadi yang Ibu tayangkan itu video apa ya? Video ulang tahun, Bu. Ya, betul sekali. Video acara pesta ulang tahun. Coba di sini, siapa yang pernah ke acara ulang tahun? Ya, hampir semuanya sudah pernah ya ke acara ulang tahun. Nah, biasanya setelah acara tiup lilin, itu ngapain sih di acara ulang tahun? Memotong kue, Bu. Betul sekali Aluna, yaitu memotong kue. Nah, biasanya kalau memotong kue itu apakah hanya asal-asalan memotong atau bentuknya beraturan? Beraturan, Bu. Ya, betul sekali Caca. Bentuknya beraturan, Bu. Karena kalau kita asal-asalan memotong, nanti kuenya kurang enak untuk dipandang. Ya, coba sekarang kita perhatikan potongan kue berikut ini. Baik anak-anak, gambar yang tadi Ibu tayangkan, Ibu gambarkan di papan tulis ya. Oke, kita lihat gambar yang pertama, kuenya bentuknya itu masih utuh. Ibu ingin memotongnya menjadi 4 bagian. Nah, jika kuenya itu masih utuh, berarti bentuknya menjadi berapa? 4/4, Bu. Ya, betul sekali. 4/4. Ternyata kalian masih ingat ya pembelajaran minggu lalu, yaitu tentang bilangan bulat dan pecahan. Yang kedua, kuenya Ibu potong, maka bentuknya menjadi 3/4, Bu. ya, betul sekali Aluna. 3/4. Lalu kuenya Ibu potong lagi menjadi seperti ini bentuknya. Maka menjadi 2/4. ya, betul. 2/4. Lalu potongan yang keempat bentuknya menjadi seperti apa ya? Ada yang bisa menggambarkan? Saya, Bu. Ya, Bima, silahkan maju. Oke, bagus sekali Bima. Tepuk tangan untuk Bima. Luar biasa, gambarnya sangat bagus ya Bima. Nah, Bima menggambarkan bahwa potongan kue yang keempat itu menjadi 1/4. Nah, kita lihat urutannya ya. Yang pertama 4/4. Yang kedua 3/4. Yang ketiga 2/4. Dan yang terakhir 1/4. Nah, urutan susunan potongan kue tersebut beraturan. Nah, jika beraturan, maka disebut dengan pola. Jadi, pola itu
suatu susunan yang teratur dan tetap. Coba kita lihat di sini. Ada 4/4, 3/4, 2/4, dan 1/4. Susunannya teratur ya, potongan kue di sini. Maka potongan kue di sini merupakan contoh dari pola dalam kehidupan sehari-hari. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Tidak, Bu. Oke, baik, masih bisa dipahami ya. Nah, coba sekarang, apakah ada yang bisa memberikan contoh pola bilangan dalam kehidupan sehari-hari selain yang sudah Ibu jelaskan? Saya, Bu. Ya, Aluna. Susunan bola biliar, Bu. Betul sekali, Aluna. Yaitu susunan bola biliar. Nah, di sini Ibu membawanya ya. Susunan bola biliar di sini, susunan itu sudah teratur. Yaitu yang paling atas 1 bola biliar, yang kedua 2, 3, 4, dan seterusnya. Jadi, susunan bola biliar merupakan contoh pola bilangan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sebenarnya masih banyak sekali contoh pola bilangan di dalam kehidupan sehari-hari. Lalu, apa sih tujuan dan manfaat kita dalam mempelajari pola bilangan ini? Dengan mempelajari pola bilangan ini, kita dapat menghargai dan menghayati segala keteraturan yang ada di sekitar kita. Karena segala keteraturan ini merupakan bentuk karya cipta dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, sekarang kita akan membahas tentang pengertian pola bilangan. Nah, dari contoh-contoh yang tadi kita bahas, apakah ada yang ingin berpendapat? Apa itu pola bilangan? Saya, Bu. Ya, silakan Aluna. Betul sekali, Aluna. Menurut Aluna, pola bilangan adalah susunan bilangan yang memiliki keteraturan, Bu. Nah, apakah ada yang ingin berpendapat lagi? Saya, Bu. Ya, Bima, silahkan. Betul sekali, Bima. Jadi, betul sekali apa yang dikatakan oleh Aluna dan Bima, bahwasanya pola bilangan adalah susunan bilangan yang bentuknya teratur atau bentuk bilangan yang tersusun membentuk suatu pola. Kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu istilah-istilah pada pola bilangan. Ada beberapa istilah dalam pola bilangan yang perlu kalian ketahui. Yang pertama itu ada suku. Suku artinya urutan bilangan. Nah, disimbolkan dengan huruf U kapital. Yang kedua itu ada suku ke N atau urutan bilangan ke N. Disingkatnya menjadi UN. Baik, sekarang kita perhatikan contoh di sini ya. Contoh pola bilangan di sini adalah 1, 5, 9, dan 13. Nah, satu di sini dinamakan sebagai suku ke-1 karena 1 menempati urutan pertama pada pola bilangan ini. Jadi 1 merupakan suku ke-1. Kita tulis U1. Coba sekarang 9 merupakan suku ke berapa? Suku ketiga. Ya, betul sekali, Bima. 9 merupakan suku ke-3. Lalu, jika Ibu tanya suku ke-4 dari pola bilangan tersebut berapa? 13. Ya, betul sekali, Caca. Yaitu suku ke-4 dari pola bilangan ini adalah 13. Sampai di sini ada yang ingin bertanya? Tidak, Bu. Kalau tidak ada, kita lanjut ke materi berikutnya. Materi selanjutnya tentang macam-macam pola bilangan. Nah, kita lihat di sini Ibu sudah membawakan ilustrasi gambar tentang pola bilangan. Nah, yang pertama yaitu ada gambar lingkaran. Coba kita perhatikan gambar lingkaran yang pertama di sini. Nah, gambar lingkaran di sini membentuk suatu pola. Di sini ada suku pertama, suku kedua, dan suku ketiga. Ya, coba kita hitung ya. Suku pertama, jumlah lingkarannya ada berapa? 2. Betul sekali, ada 2. Sedangkan suku kedua, jumlah lingkarannya ada berapa? 4. Ya, betul sekali Aluna, ada 4.
Dan suku ketiga dari pola bilangan ini, jumlah lingkarannya ada berapa? Coba, Dimas. 6, Bu. Iya, betul sekali Dimas. Ada 6 lingkaran. Coba kita perhatikan. Angka 2, 4, 6 ini merupakan contoh bilangan apa ya? Bilangan genap, Bu. Ya, betul sekali. Merupakan contoh bilangan genap. Jadi, pola yang pertama yaitu pola bilangan genap. Apa sih Bu pola bilangan genap ini? Pola bilangan genap adalah pola yang tersusun dari bilangan yang habis dibagi 2. Contohnya 2, 4, 6, dan seterusnya. Coba kita perhatikan suku dari pola bilangan genap ini ya. Suku pertama, bilangannya adalah 2. Suku kedua sama dengan 4. Suku ketiga sama dengan 6. Coba kita analisis. Selisih dari suku pertama ke suku kedua itu berapa? 2, Bu. Ya, betul sekali. 2. Sedangkan selisih dari suku kedua ke suku ketiga berapa? 2 juga, ya. Coba kalau ditanyakan, U4 dari pola bilangan genap ini berapa sih? 8, Bu. Ya, betul sekali. U4 sama dengan 8 karena 6 ditambah 2 sama dengan 8. Ya. Namun, untuk menentukan suku ke 100, apakah mungkin kita menggambarkan lingkaran sebanyak 100 kali? Tidak ya. Mungkin saja sebenarnya, namun membutuhkan waktu yang sangat lama. Nah, maka dari itu kita membutuhkan rumus suku ke N dari pola bilangan genap ini. Coba kita analisis lagi. Ternyata selisihnya itu tetap, yaitu 2. Ya, coba kita lihat. Suku pertama sama dengan 2. 2 itu diperoleh dari 2 dikali 1. Ya. Suku kedua diperoleh dari 2 dikali 2. Lalu suku ketiga. Coba Bima, diperoleh dari mana? 2 kali 3. Ya, betul sekali Bima. Suku ketiga sama dengan 6. Diperoleh dari 2 dikali 3. Coba kita lihat di sini. Angka 2 di sini itu tetap, ya, karena selisihnya di sini 2. Sedangkan angka 1, 2, dan 3 ini berubah-ubah sesuai dengan urutan sukunya. Nah, angka 1, 2, ketiga ini merupakan urutan bilangan yang sudah terurut. Jadi, angka 1, 2, 3 ini bisa kita tulis sebagai N. Ya, kenapa sih kok di sini 1? Karena 1 menunjukkan suku pertama atau suku ke-1. 2 menunjukkan suku kedua, dan 3 berarti menunjukkan suku Tiga. Ya, betul Aluna, suku ketiga. Nah, jadi dari sini kita dapat menentukan suku ke N dari pola bilangan genap ini apa sih? Coba ada yang bisa menyimpulkan suku ke N dari pola bilangan genap ini apa? Tidak ada? Oke, kita lihat bareng-bareng ya, kita analisis bareng-bareng. Suku ke N dari pola bilangan genap ini adalah, kita lihat, 2 di sini kan tetap ya. Berarti kita tulis saja 2. Nah, sedangkan 1, 2, 3 ini kan berubah-ubah. Tadi kan kita sudah memisahkan 1, 2, 3 ini menjadi N. Maka kita tulis saja 2 dikali N. Atau sama dengan UN 2N. Oke, sekarang tadi kan Ibu bertanya tentang U100 ya. Berarti kita ganti saja N-nya menjadi 100. Yaitu 2 dikali 100 sama dengan 200. 200, betul. Nah, sampai sini dapat dipahami? Baik, kita lanjut ke pola bilangan yang selanjutnya ya. Kita lihat gambar bintang di sini. Coba kita hitung. Suku pertama di sini 8
gambar bintangnya ada berapa? 1. Suku kedua bintangnya berjumlah 3. Dan suku ketiga jumlah bintangnya ada berapa? 5. Betul sekali, ada 5. Coba kita perhatikan. 1, 3, dan 5 ini merupakan contoh bilangan apa sih? Bilangan ganjil. Ya, betul sekali. Yaitu contoh bilangan ganjil. Jadi, yang kedua di sini merupakan pola bilangan ganjil ya. Nah, apa sih pola bilangan ganjil ini? Pola bilangan ganjil merupakan susunan bilangan yang terbentuk dari bilangan ganjil. Sekarang jika ibu bertanya, suku ke-50 dari pola bilangan ganjil ini berapa sih? Nah, pasti bingung kan? Dan kita juga tidak mungkin untuk menggambar bintang sebanyak suku ke-50. Maka dari itu kita memerlukan rumus suku ke N dari pola bilangan ganjil ini ya. Tapi sebelumnya kita analisis terlebih dahulu. Coba kita lihat. U1 sama dengan 1. 1 ini diperoleh dari mana sih? 1 diperoleh dari 2 dikurangi 1. Sekarang suku kedua. Suku kedua sama dengan 3. Berarti 4 dikurangi 1. Ya, sekarang suku ketiga sama dengan 5. Berarti 5 itu diperoleh dari mana? Betul sekali, Bima. Diperoleh dari 6 dikurangi 1. Coba kita lihat dan perhatikan ya. Di sini angka yang tetap itu berapa? -1. Iya, betul sekali. Yaitu negatif 1. Ini angkanya tetap. Angka 2, 4, dan 6 ini nilainya berubah-ubah. 2, 4, dan 6 ini merupakan kelipatan dari 2. Coba kita misalkan 2 di sini. 2 itu diperoleh dari 2 dikali 1. 4 diperoleh dari mana? Yaitu 2 dikali 2. Sekarang angka 6. Coba Caca, angka 6 diperoleh dari mana? 2 kali 3. Betul sekali Caca, yaitu 2 dikali 3. Nah, kita lihat angka 2 di sini tetap ya. Angka 2 di sini tetap. Sedangkan 1, 2, dan 3 itu berubah-ubah. Nah, berubah-ubah di sini mengikuti sukunya atau urutannya. 1 di sini mengikuti suku ke-1, 2 mengikuti suku ke-2, dan 3 mengikuti suku ke-3. Nah, 2 di sini tetap dan negatif 1 juga tetap. 2 di bagian awal dan negatif 1 di bagian akhir. Maka untuk rumus suku ke N pola bilangan ganjil ini adalah UN sama dengan, kan 2 di bagian depan ya, 2, 1, 2, 3 ini berubah-ubah, tapi bilangannya berurut. Maka kita misalkan dengan N seperti tadi ya. Berarti 2 dikali N. Terus bagaimana lagi? Ada yang bisa? Ya, Aluna. 2 dikali N, terus bagaimana? Dikurang 1. Ya, betul sekali. Dikurangi 1. Dikurangi 1. Nah, dengan demikian, rumus suku ke N dari pola bilangan ganjil ini adalah 2N dikurangi 1. Baik, kita lanjut ke macam-macam pola bilangan yang ketiga. Ada pola bilangan persegi. Pola bilangan persegi merupakan susunan bilangan yang polanya membentuk suatu persegi. Coba kita perhatikan gambar pohon ini. Suku yang pertama, pohonnya berjumlah berapa? 1, 1. Coba, suku yang kedua, pohonnya berjumlah? 4. Ya, betul sekali. Berjumlah 4. Coba sekarang, Anissa. Suku ketiga, jumlah pohonnya ada berapa? 9. Ya, betul sekali. U3 sama dengan 9. Coba kita analisis ya. Suku pertama sama dengan 1. 1 itu diperoleh dari 1 kuadrat. Atau 1 itu sama dengan 1 kuadrat. 4 berarti 1
sama dengan berapa? 2 kuadrat. Ya, betul. 2 kuadrat. Berarti di sini kalau 9 berarti sama dengan 3 kuadrat. betul sekali. 9 sama dengan 3 kuadrat. Nah, di sini angka 1, 2, 3 ini berurutan sesuai dengan polanya. Kalau suku pertama sama dengan 1, suku kedua sama dengan 2, dan suku ketiga sama dengan 3. Maka untuk mencari rumus suku ke N untuk pola bilangan persegi ini sangat mudah. Berarti UN sama dengan, kita lihat 1, 2, 3 kan berubah-ubah. Nah, kita misalkan dengan N. Berarti UN sama dengan berapa? N kuadrat. Baik anak-anak, kita lanjut ke macam-macam pola bilangan yang keempat, yaitu pola bilangan persegi panjang. Pola bilangan persegi panjang merupakan susunan bilangan yang membentuk suatu pola persegi panjang. Coba sekarang perhatikan lingkaran yang keempat ini. Nah, suku pertama jumlah lingkarannya ada berapa? 2. Ya, ada 2. Suku kedua jumlah lingkarannya ada berapa? 6. Ya, betul sekali Aruna. Suku kedua sama dengan 6. Lalu coba untuk suku yang ketiga. Caca, suku ketiga dari pola bilangan ini ada berapa lingkaran? 12, Bu. Iya, betul sekali. Ada 12. Di sini kalian masih ingat tidak rumus luas dari persegi panjang? Iya, Bima. P kali L, Bu. Betul sekali, Bima. Rumus luas persegi panjang sama dengan panjang dikali lebar. Coba di sini kita lihat ya. Suku pertama sama dengan 2. Nah, kita lihat panjang dari sini adalah 1, 2. Berarti panjangnya adalah 2. Kita lihat lebarnya. Lebarnya ada berapa? 1 ya. Berarti 2 dikali 1 sama dengan 2. Coba suku kedua. Panjangnya berapa? Kita hitung. 1, 2, 3. Berarti panjangnya 3. Dikali lebarnya ada berapa? 1, 2. Berarti lebarnya 2. 3 dikali 2, 6. Coba sekarang U3 sama dengan 12. Berarti ini panjangnya ada berapa? 1, 2, 3, dan 4. Berarti 4 dikali lebarnya berapa? 1, 2, dan 3. 4 dikali 3 sama dengan 12. Sekarang perhatikan lagi ya. Di sini 2 dikali 1. 2 dikali 1 itu bisa diperoleh dari 1 ditambah 1 dikali 1. Nah, 2-nya itu kita pecah, yaitu menjadi 1 ditambah 1. Nah, untuk 3 dikali 2. Ya, 3 dikali 2 ini diperoleh dari mana? Diperoleh dari 2 ditambah 1 dikali 2. Ya, coba sekarang 4 dikali 3, ada yang bisa menjawabnya? Iya, Caca, berapa? Betul sekali Caca. 4 dikali 3 diperoleh dari 3 ditambah 1 dikali 3. Ya. Coba kita lihat angka-angka yang ada di sini ya. Di sini 1 dan 1 ini merupakan bilangan yang tetap. Ya. Sedangkan angka 1 di sini, 2 dan 3 ini berubah-ubah sesuai dengan urutan polanya. Misalkan suku pertama berarti 1 dan 1. Suku kedua berarti 2 dan 2. Suku ketiga berarti 3 dan 3. Nah, dengan demikian untuk rumus suku ke N, UN sama dengan berapa? Nah, bilangan yang berubah-ubah ini sesuai dengan sukunya
kita misalkan dengan N. Maka UN sama dengan ya N ditambah berapa? 1. Ya, betul, ditambah 1. Karena 1 di sini tetap ya. N ditambah 1 dalam kurung dikali dengan, nah 1, 2, 3 ini juga berubah-ubah. Berarti kita misalkan dengan N. Maka N ditambah 1 dikali dengan N. Nah, ini adalah rumus suku ke N untuk pola bilangan persegi panjang. Sampai di sini dapat dipahami? Iya, Bu. Coba sekarang kalau sudah paham, Ibu ada soal yaitu U10. U10 dari pola bilangan persegi panjang. Coba ada yang mau maju ke depan untuk menjawabnya? Saya, Bu. Ya, Anissa, maju. Oke, baik. Kita perhatikan jawaban dari Anissa ya. Kita bahas bareng-bareng. U10 dari pola persegi panjang. Rumusnya adalah UN sama dengan N plus 1 dikali N. Ya, kita ganti N-nya menjadi 10. Coba kita lihat pengerjaannya Anissa ya. Di sini 10 ditambah 1 dikali 10 sama dengan 20. Apakah benar? Coba, Anissa, bagaimana caranya tadi? Oh, ternyata Anissa mengerjakannya yang perkalian dulu, Bu. Ya, coba kita lihat ya yang perkalian dulu. 1 dikali 10, 10 ditambah 10 sama dengan 20. Namun, di dalam rumusnya ini, kita ingat, Anissa melupakan dalam kurungnya, ya. Walaupun di sininya ada perkalian, tapi kita dahulukan dulu yang ada di dalam kurung, ya. Coba, sekarang kalau misalkan yang ada di dalam kurung, 10 ditambah 1 sama dengan 11. 11 dikali dengan 10. Maka, U10, ya, dari pola bilangan persegi panjang adalah 11 dikali 10 sama dengan 110. Nah, jadi harus kita perhatikan ya. Ini di sini. Dalam kurung di sini sangatlah penting ya. Jangan kita lupakan karena walaupun ada perkalian, namun di sininya ada tanda kurung, kita dahulukan dulu yang ada di dalam kurung. Sampai di sini dapat dipahami dan lebih jelas? Jelas, Bu. Baik, kita lanjut ke macam-macam pola bilangan yang kelima, yaitu ada pola bilangan segitiga. Pola bilangan segitiga merupakan susunan bilangan yang membentuk suatu pola segitiga. Coba kita perhatikan gambar di sini. Ini ada gambar apa? Love, Bu. Ya, betul sekali, gambar love ya. Coba kita perhatikan, suku pertama, love-nya ada berapa? Ya, betul. Love-nya ada 1. Suku kedua, coba hitung love-nya ada berapa? Ada 3. Suku ketiga, love-nya ada 6. Ya, coba kita perhatikan. Tadi kan kita sudah belajar tentang pola persegi panjang. Pola persegi panjang sukunya itu adalah 2, suku keduanya 6, dan suku ketiganya sama dengan 12. Berarti dari sini 1 merupakan setengah dari 2. 3 merupakan setengah dari berapa ini? 6. Dan 6 merupakan setengah dari 12. Dari analisis ini, kita bisa menyimpulkan bahwa suku pertama dari pola bilangan segitiga merupakan setengah dari suku pertama dari pola bilangan persegi panjang. Sekarang, masih ingat tidak rumus pola bilangan persegi panjang yang tadi sudah dijelaskan? Ya, betul sekali. UN sama dengan N ditambah 1 dikali dengan N. Nah, karena rumus suku ke N dari
pola bilangan persegi panjang adalah N ditambah 1 dikali N, maka tinggal kita bagi 2 saja untuk menentukan rumus suku ke N dari pola bilangan segitiga ini. Maka rumus suku ke N untuk pola bilangan segitiga adalah N ditambah 1 dikali N dibagi dengan 2. Nah, sampai di sini dapat dipahami? Baik, jika tidak ada yang ingin ditanyakan, Ibu akan membagi kalian menjadi beberapa kelompok. Yang pertama kelompok ganjil, yang kedua kelompok genap, yang ketiga kelompok persegi, yang keempat kelompok persegi panjang, dan yang terakhir kelompok segitiga. Nanti masing-masing kelompoknya mendiskusikan jawaban dari soal yang Ibu beri ya. Nanti jika sudah selesai waktunya, Ibu akan menunjuk satu kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Dapat dipahami? Iya, Bu. Oke, di sini Ibu memiliki soal ya. Coba kita perhatikan. Ya. Di sini ada batang korek api yang membentuk suatu pola. Ya. Coba, ada suku pertama, suku kedua, dan suku ketiga. Nah, di sini ada beberapa jumlah batang korek api. Yang Ibu tanyakan, berapa sih jumlah batang korek api pada suku keempat, kelima, dan suku ke-6? Jangan lupa kalian kerjakan dan diskusikan dengan kelompoknya masing-masing ya. Ibu beri waktu selama 3 menit saja, oke? Waktunya sudah habis ya. Sekarang Ibu minta kelompok ganjil untuk mempresentasikan hasil diskusi dengan kelompoknya. Silakan maju ke depan. Wah, jawabannya tepat sekali. Nah, tadi Ibu lihat kelompok-kelompok yang lain juga sudah tepat menjawabnya ya. Coba sekarang kita bahas bareng-bareng ya. Nah, diketahui U1 sama dengan 3. Ada 3 batang korek api. U2 sama dengan 7 dan U3 sama dengan 11. Ditanyakan yaitu suku keempat atau U4, U5 dan U6-nya. Coba kita perhatikan. Suku pertama sama dengan 3. Suku kedua sama dengan 7. Nah, selisihnya berapa? Iya, betul. Selisihnya adalah 4. Karena 3 ditambah 4 sama dengan 7. Sekarang 7 ke 11. Selisihnya berapa? 4 juga. Jadi 7 ditambah 4 sama dengan 11. Sekarang untuk U4-nya berapa? Berarti suku sebelumnya kita jumlahkan dengan 4. Jadi 11 ditambah 4 sama dengan 15. Ya, untuk suku kelima berarti kita jumlahkan lagi. Suku sebelumnya dijumlahkan dengan selisihnya. Ya, yaitu 15 ditambah 4 sama dengan 19. Lalu untuk suku yang keenam berarti 19 ditambah dengan 4 sama dengan 23. Sampai sini dapat dipahami? Iya, Bu. Alhamdulillah, ternyata kelas ini sudah memahami materi tentang pola bilangan ini. Namun, Ibu ada 5 soal untuk menambah pengetahuan kalian tentang pola bilangan. Nah, ini dia soalnya. Jangan lupa kalian kerjakan di rumah masing-masing ya. Lalu nanti Ibu akan bahas di pertemuan selanjutnya. Sebelum Ibu tutup, Ibu ingin ada satu orang yang menyampaikan kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini. Siapa yang berani untuk menyimpulkan? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada, Ibu tunjuk saja ya. Coba Caca, silahkan maju. Iya, bagus sekali Caca. Tepuk tangan untuk Caca. Jadi hari ini kita mempelajari 3 materi tentang pola bilangan. Yang pertama yaitu pengertian pola bilangan, yang kedua istilah-istilah pada pola bilangan, dan yang ketiga ada macam-macam pola bilangan. Nah, macam-macam pola bilangan ini sebenarnya banyak, namun yang kita bahas hari ini yaitu ada
bilangan ganjil, pola bilangan persegi, pola bilangan persegi panjang, dan yang terakhir ada pola bilangan segitiga. Baik anak-anak, pembelajaran hari ini cukup sampai di sini ya. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.